Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subardin Wali. Hari ini kita membaca sejarah awal Pulau Buton. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share. Kepada saudara-saudari orang Buton dimanapun berada, nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Empu Prapanca juga menyebut nama Pulau Buton di dalam bukunya, Kakawin Nagara Kertagama. Sejarah yang umum diketahui orang, bahwa Kerajaan Bon di Sulawesi lebih dulu menerima agama Islam yang dibawa oleh Datuk Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau sekitar tahun 1605 M. Sebenarnya Said Jamaluddin Al-Kubra lebih dulu sampai di Pulau Buton, yaitu pada tahun 815 H. 1412 M. Ulama tersebut diundang oleh Raja Mulai Sangiai Gola dan Baginda langsung memeluk agama Islam. Lebih kurang 100 tahun kemudian, dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani yang dikatakan datang dari Johor. Ia berhasil mengislamkan Raja Buton yang ke-6 sekitar tahun 948 H. 1538 M. Riwayat lain mengatakan tahun 1564 M. Walau bagaimanapun masih banyak pertikaian pendapat mengenai tahun kedatangan Syekh Abdul Wahid di Buton. Oleh itu dalam artikel ini dirasakan perlu dikemukakan beberapa perbandingan. Dalam masa yang sama dengan kedatangan Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani, diriwayatkan bahwa di Kala Susung, Kuli Susu, salah sebuah daerah kekuasaan Kerajaan Buton, didapati semua penduduknya beragama Islam. Selain pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Johor, ada pula pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Ternate. Dipercayai orang-orang Melayu dari berbagai daerah telah lama sampai di Pulau Buton. Mengenainya dapat dibuktikan bahwa walaupun bahasa yang digunakan dalam Kerajaan Buton ialah bahasa Wolio, namun dalam masa yang sama digunakan bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu yang dipakai di Malaka, Johor dan Patani. Orang-orang Melayu tinggal di Pulau Buton, sebaliknya orang-orang Buton pula termasuk kaum yang pandai belayar seperti orang Bugis juga. Orang-orang Buton sejak lama merantau ke seluruh pelosok dunia Melayu dengan menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya dapat menampung 5 orang, hingga perahu besar yang dapat memuat barang sekitar 150 ton. Raja Buton masuk Islam. Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6, yaitu Timbang-Timbangan atau Laki Laponto atau Halu Oleo. Bagindalah yang diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani yang datang dari Johor. Menurut beberapa riwayat bahwa Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani sebelum sampai di Buton pernah tinggal di Johor. Selanjutnya bersama istrinya pindah ke Adonara, Nusa Tenggara Timur. Kemudian beliau sekeluarga berhijrah pula ke Pulau Batu Atas yang termasuk dalam pemerintahan Buton. Di Pulau Batu Atas, Buton, Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani bertemu Imam Pasai yang kembali dari Maluku menuju Pasai, Aceh. Imam Pasai menganjurkan Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani pergi ke Pulau Buton, menghadap Raja Buton. Syekh Abdul Wahid setuju dengan anjuran yang baik itu. Setelah Raja Buton memeluk Islam, Baginda langsung ditabalkan menjadi Sultan Buton oleh Syekh Abdul Wahid pada tahun 948 H. 1538 M. Mengenai tahun tersebut, masih dipertikaikan karena sumber lain menyebutkan bahwa Syekh Abdul Wahid merantau dari Patani Johor ke Buton pada tahun 1564 M. Sultan Halu Oleo dianggap sebagai Sultan Buton pertama, bergelar Sultan atau Ulil Amri dan menggunakan gelar yang khusus yaitu Sultan Kaimuddin. Maksud perkataan ini ialah kuasa pendiri agama Islam. Dalam riwayat yang lain menyebut bahwa yang melantik Sultan Buton yang pertama memeluk Islam, bukan Syekh Abdul Wahid tetapi guru beliau yang sengaja didatangkan dari Patani. Raja Halu Oleo setelah ditabalkan sebagai Sultan Kerajaan Islam Buton pertama, dinamakan Sultan Murhum.
ketika diadakan Simposium Pernaskahan Nusantara Internasional 4, 18-20 Julai 2000 di Pekanbaru, Riau, salah satu kertas kerja membicarakan beberapa aspek tentang buton, yang dibentang oleh Laniambe, yang berasal dari buton. Hasil wawancara saya kepadanya adalah sebagai berikut. Syekh Abdul Wahid pertama kali sampai di Buton pada tahun 933 H, 1526 M. Syekh Abdul Wahid sampai ke Buton kali kedua pada tahun 948 H, 1541 M. Kedatangan Syekh Abdul Wahid yang kedua di Buton pada tahun 948 H, 1541 M bersama guru beliau yang bergelar Imam Fatani. Ketika itulah terjadi pengislaman beramai-ramai dalam lingkungan Istana Kesultanan Buton dan sekaligus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton pertama. Maklumat lain, kertas kerja Susanto Zuhdi berjudul Kabanti Kanturuna Mohalana sebagai sumber sejarah Buton, menyebut bahwa Sultan Murhum, Sultan Buton yang pertama memerintah dalam lingkungan tahun 1491 M 1537 M menurut Mayapapara Putra dalam bukunya, membangun dan menghidupkan kembali falsafah Islam hakiki dalam lembaga Kitabullah, bahwa petik terbalik Kesultanan Buton menegakkan syariat Islam ialah tahun 1538 Miladiah. Jika kita bandingkan tahun yang saya sebutkan, 1564 M, dengan tahun yang disebutkan oleh Laniambe, 948 H, 1541 M, dan tahun yang disebutkan oleh Susanto Zuhdi, 1537 M, berarti dalam tahun 948 H, 1541 M dan tahun 1564 M, Sultan Murhum tidak menjadi Sultan Buton lagi karena masa beliau telah berakhir pada tahun 1537 M setelah meninjau pelbagai aspek. Nampaknya kedatangan Syekh Abdul Wahid di Buton dua kali, tahun 933 H, 1526 M dan tahun 948 H, 1541 M, yang diberikan oleh Laniambe adalah lebih meyakinkan. Yang menarik pula untuk dibahas ialah keterangan Laniambe yang menyebut bahwa petik terbalik kedatangan Syekh Abdul Wahid yang kedua kali di Buton pada tahun 948 H, 1541 M itu bersama Imam Fatani mengislamkan lingkungan Istana Buton, sekaligus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton yang pertama. Apa sebab Sultan Buton yang pertama itu dilantik dinobatkan oleh Imam Fatani? Dan apa pula sebabnya sehingga Sultan Buton yang pertama itu bernama Sultan Murhum, sedangkan di Patani terdapat satu kampung bernama Kampung Parit Murhum. Kampung Parit Murhum berdekatan dengan Kerisik, yaitu pusat seluruh aktivitas Kesultanan Fatani Darussalam pada zaman dahulu. Semua yang tersebut itu sukar untuk dijawab. Apakah semuanya ini secara kebetulan saja ataupun memang telah terjalin sejarah antara Patani dan Buton sejak lama, yang memang belum diketahui oleh para penyelidik. Namun walau bagaimanapun jauh sebelum ini telah ada orang yang menulis bahwa ada hubungan antara Patani dengan Ternate. Dan cukup terkenal legenda bahwa orang Buton sembahyang Jumat di Ternate. Jika kita bandingkan dengan semua sistem pemerintahan, sama ada yang bercorak Islam maupun sekular, terdapat perbedaan yang sangat kental dengan pemerintahan Islam Buton. Kerajaan Islam Buton berdasarkan martabat 7. Daripada kenyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa kerajaan Islam Buton lebih mengutamakan ajaran tasawuf daripada ajaran yang bercorak zahiri. Namun demikian ajaran syariat tidak diabaikan. Terima kasih sudah menonton Bolimo Karo Sumanamo Lipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.